Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi an Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa arihim wa ulumihim wa nafa'alihim wa barakatihim الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة. اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratul Imam Al-Habib Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi summa ila sahibu syaruha Imam Ad-Dasuki rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi ma fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai halaman sekarang ini selesai ya? Enggak, Kudrat selesai Bang. Selesai Kudrat udah? Hah? Sampai hayat ya? Jadi Kudrat al-muta'alliqu bi jami'il mungkinat. Kudrat iradat ilmu hayat itu ta'alluqnya adalah jami'il mungkinat. Burhannya adalah alam semesta. Wujudnya alam ini menjadi bukti Allah bersifat kudrat, iradat, ilmu dan hayat. Saya dapat kiriman di WA itu
Orang Islam itu salah kalau mengatakan orang Kristen itu menyembah manusia. Manusia dijadikan Tuhan. Salah, kami nggak pernah menjadikan manusia jadi Tuhan. Bahkan Tuhan pun nggak bisa bikin manusia jadi Tuhan. Masa saya nyembah manusia? Terus gimana? Tuhan jadi manusia, kata dia. Ya. Bukan manusia dijadikan Tuhan, bukan. Tapi Tuhannya. Kenapa? Coba saya mau tanya sama orang Islam, Tuhan kamu kuasa nggak? Kuasa. Bisa apa aja? Apa saja, mau jadi manusia bisa, mau itu kuasa namanya, gitu loh. Kalau Tuhan nggak bisa jadi manusia berarti nggak kuasa. Jadi mereka memahami kuasa bagi Allah kebablasan, gitu loh. Orang Islam juga banyak yang begitu. Tuhan kuasa segalanya, hingga bikin anak kuasa, jadi manusia kuasa, jadi monyet kuasa. Jadi kuasa itu nggak terbatas, nggak ngerti wajib mustahil, ini bahaya. Makanya kamu nggak akan bisa beres bertauhid kenal Allah kalau nggak lewat wajib mustahil, nggak akan tahu mana batasan. Maka ini batasan yang nyelamatin kita, yang membuat kita ngerti mana yang seharusnya bagi Allah, mana yang mustahil bagi Allah. Jadi jangan terus kalau puasa itu bisa bikin apa aja, nanti yang mustahil juga bisa dibikin. Iya, menghina luar biasa. Sama kayak Ibnu Hazm, kamu buka di googling itu Ibnu Hazm, seorang tokoh ulama besar orang Islam, mengatakan kalau Allah nggak bisa bikin anak berarti dia lemah. Kalau Allah nggak bisa bikin istri berarti dia lemah. Loh kok sekarang Allah nggak bikin anak? Ya karena dia nggak mau aja. Kalau dia mau bisa aja, kan aneh ini. Jadi hati-hati, karena kamu perlu dalil yang benar, perlu alasan yang benar untuk tahu mana yang jadi haknya Allah, mana yang mustahil, mana yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma burhanu wujubi sam'i lahu ta'ala wal basari wal kalami fal kitabu wa sunnatu wal ijma'u. Adapun burhan atau argumentasi atau dalil wajibnya Allah bersifat sama, basar, kalam, mendengar, melihat dan berbicara. Dalilnya adalah Alkitab was sunnah wal ijma'. Kitab itu Al-Quran, sunnah itu hadis Nabi, ijma' itu pendapat para ulama. Jadi dalilnya jelas, nggak pakai dalil akli, tapi pakai dalil nakli. Wa aidan, dan juga ini berarti mau disambungkan ke dalil akli. Kalau dalil syar'inya kan jelas, wa huwa sami'ul basir wallahul mutakallim. Dan banyak dalil syar'i yang lainnya yang tertera di dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Adapun kalau pakai dalil akli, gimana cara mendalilinya? Wa aidon laulam yattasif biha lazima ayyatasifa bi adadiha wa hiya naqais wa naqsu alaihi ta'ala muhalun. Dalil aklinya apabila ingin membuktikan, ingin memberikan argumentasi bahwa Allah bersifat sama
basar dan kalam adalah dengan cara mengandaikan. Andai Allah tidak bersifat dengan sifat mendengar, melihat, dan berbicara, ya, 3 sifat ini enggak ada, maka pasti Allah akan bersifat lawannya dari 3 ini. Tuli, buta, bisu. Karena kalau ada orang hidup dia enggak mendengar, pasti tuli. Kalau ada orang hidup dia enggak melihat, pasti buta. Kalau ada orang hidup dia enggak bicara, pasti bisu. Jadi kalau Allah tidak bersifat dengan sifat ini, maka Allah akan bersifat dengan lawannya sifat itu. Buta, tuli, bisu. Laulam yattasif biha, apabila Allah tidak bersifat dengan sifat tadi, lazima yattasifa bi adadiyah, maka Allah akan bersifat dengan lawannya sifat yang tadi. Dan lawannya sifat yang tadi itu naqais, itu sifat-sifat yang nukus, cacat, cedera bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya orang buta disebutnya apa? Tuna netra. Tuna wisma aja loh. Jadi merupakan sebuah kecacatan, buta ya cacat, tuli ya cacat, bisu juga. Dan naqais, cacat itu mustahil bagi, masa Tuhan yang maha sempurna kok sifatnya cacat, ya nggak mungkin. Jadi manusia sempurna, hina apalagi bagi Allah. Maka mustahil Allah bersifat dengan sifat cacat. Kalau mustahil bersifat dengan sifat cacat, maka wajib bersifat sempurna. Di antara sifat kesempurnaan mendengar, melihat, dan berbicara. Kenapa ini masuk sifat kesempurnaan? Karena 3 sifat ini tidak masuk dalam sifat menciptakan. Penciptaan langit bumi hanya berurusan dengan kudrat, iradat, ilmu, hayat. Adapun sama, basar, kalam menjadi sifat kesempurnaan. Ini dibedakan antara sifat yang berkaitan dengan penciptaan alam dengan sifat yang berkaitan sama kesempurnaan dirinya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi thalathatu lamma lam tattasif ala ma'rifatiha dilalatul mu'jizati ala sidqir rusuli alaihi wassalatu wassalam. Sahha ayustanada fi ma'rifati wujub ittisafi ta'ala biha ila qauli rasulihi alaihi wassalatu wassalam. Ketika petunjuk untuk mendalili 3 sifat itu, sama, basar, dan kalam, adalah menggunakan dalil syar'i, dalil Quran, dalil mukjizat, yaitu menjadi dalil yang menunjukkan kebenarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalil tersebut tidak menunjukkan ketergantungan. Sebab suatu zat yang tidak mendengar, melihat, dan bicara tetap mampu melakukan perbuatan sehingga bersifat dengannya bisa disandarkan pada dalil nakli.
Lain halnya dengan sifat-sifat yang telah lewat. Qudrat, iradat, ilmu, hayat. Dalil-dalil untuk sifat-sifat ini tidak bisa disandarkan dengan dalil nakli, dengan dalil syar'i. Harus dalilnya pakai dalil akli. Ini bedanya nih. Jadi kenapa kok ini dibedakan? Yang lain dari awal musannif pakai dalil akli. Kenapa waktu 3 sifat ini pakai dalil nakli? Karena kedudukan kekuatan dalil itu mau dipertahankan oleh musannif. Mana sih yang lebih kuat untuk mendalili gitu loh. Dalil akli lebih kuat untuk mendalil sifat-sifat yang sebelumnya. Jud kita bakok sampai hayat didalili pakai dalil akli. Adapun sama basor kalam, sami'an basiran mutakalliman, itu didalili pakai dalil syar'i. Kenapa? Karena lebih kuat pakai dalil syar'i gitu loh. Bukan akal nggak bisa mendalili, bukan, akal bisa mendalili tapi tidak lebih kuat dari dalil. Kenapa? Karena 3 ini nggak berurusan dengan menciptakan, hingga kamu nggak bisa mengaitkan 3 ini dengan penciptaan alam semesta. Ya, maksudnya walaupun nggak ada 3 sifat ini, urusan menciptakan tetap jalan, nggak ada masalah, gitu loh. Artinya orang yang tidak punya 3 sifat ini tetap saja bisa bekerja. Orang buta tetap bisa kerja. Orang tuli bisa kerja. Orang bisu bisa kerja. Jadi kalau Allah nggak punya 3 sifat ini, bisa nggak bikin langit bumi? Kalau diukur dari penciptaan, 3 sifat ini nggak berurusan sama menciptakan, hingga ya bisa saja menciptakan langit bumi walaupun nggak berkaitan sama basor dan kalam. Gitu loh. Jadi 3 sifat ini nggak berurusan sama menciptakan langit bumi, hingga tidak bisa didalili. Oh, pencipta langit bumi harus melihat, mendengar. Oh, nggak berkaitan. Karena tanpa 3 ini pun langit bumi tetap bisa tercipta. Nah, terus yang lebih kuat pakai dalil apa? Yang lebih kuat pakai dalil syar'i. Apa itu? Yang punya sama, yang punya basor, yang punya kalam, dia langsung ngasih tahu, gua bisa lihat. Masalah langsung pengakuan dari yang punya. Aneh bisa mendengar, aneh bisa berbicara. Itu lebih kuat daripada dipikir Pak Jokowi itu bisa melihat enggak ya. Dipikir dengan Pak Jokowinya ngomong gua bisa lihat, dalilnya lebih kuat mana? Pengakuan, gitu loh. Nah, sifat sama basor ini diakui oleh Allah, gitu loh. Allah mengakuinya dengan mengatakan dirinya bersifat melihat, dirinya bersifat mendengar. Maka pengakuan itu, pernyataan itu lebih menguatkan untuk dipakai dalil daripada berpikir, gitu. Maka pengetahuan atas wajibnya Allah bersifat dengan ketiganya menjadi sah disandarkan pada sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyatakan Allah itu melihat. Dari mana? Allah yang ngasih tahu. Saya melihat, saya mendengar, saya berbicara. Makanya lebih kuat. Wa dalilu syar'iyyu fiha aqwa min dalilil akli, dan dalil syar'i untuk 3 sifat ini lebih kuat dari dalil akli. Walihada
bada'na bihi fi aslil aqidah. Maka karena inilah di dalam kitab asalnya aku memulai dengannya, dengan 3 dalil syar'i yang dihadirkan oleh musannif untuk menguatkan bahwa Allah bersifat sama, basar dan kalam. Lah kalau kudrat, iradat, ilmu hayat pakai dalil syar'i malah nggak kuat gitu. Buktinya apa? Kalau yang bikin rumah ini bersifat kuasa, bersifat berilmu, bersifat hidup. Buktinya apa? Oh, buktinya yang bangun rumah ngomong. Ya nggak usah pakai ngomong. Yang bangun rumah ngomong, saya ini bisa bangun rumah. Dan saya ini bersifat kuasa, berilmu, hidup. Lah itu. Kamu nggak usah ngomong, dengan menampakkan rumah, dengan menampakkan sebuah ciptaan, orang sudah bisa mengetahui kalau kamu bersifat kudrat, iradat, ilmu hayat. Nggak usah ngomong, nggak usah. Ya, jadi nggak usah ditambahin pakai omongan. Kenapa? Kerja lebih jelas dari omongannya. Kerja. Taunya itu doang itu mah. Jadi penciptaan langit bumi ini lebih kuat untuk mendalili Allah bersifat kudrat, iradat, ilmu hayat daripada dalil Al-Quran. Di Quran Allah mengatakan Allah kuasa. Nggak usah pakai dikatakan, kita sudah tahu kalau Allah itu. Buktinya apa? Ini gede segini kok. Tapi kalau sama basar kalam nggak bisa dibuktikan. Contoh, coba kamu buktinya apa kalau saya diem aja. Kamu nanya, Pak jam berapa? Saya diem aja. Kamu tahu nggak kalau saya bisu apa? Ya nggak tahu gimana. Kecuali saya ngomong, oh bisu. Kalau saya masih diem aja, kamu nggak tahu saya bisu atau gitu loh. Kenapa? Karena sifat sama basar kalam nggak berkaitan dengan menciptakan sesuatu, hingga tidak bisa secara langsung dibuktikan, kecuali orangnya ngomong saya buta, saya tuli. Ada orang jalan nabrak kamu, buta ya mas? Udah tahu ngomong. Udah tahu. Nah, kalau sudah nabrak berarti buta gitu loh. Kayak nanya lagi, buta ya mas? Tersinggung saya. Jadi ini musannif membedakan antara dalil menyifati sama basar kalam dengan dalil untuk menyifati kudrat, iradat, ilmu hayat. Faqauluna fiha fi dalil tsani al-aqli. Dan yang kedua yang disampaikan dalam kitab asalnya adalah dalil akli. Perkataan yang pertama adalah dalil syar'i. Mana? Wa amma burhanu wujubi sam'ilahu ta'ala wal basari wal kalam fal kitab was sunnah wal ijma'. Itu menunjuk pada dalil syar'i. Adapun perkataan keduanya musannif yang mengatakan laulam yattasif biha lazima yattasifa bi adadadiha, itu makna dengan dalil akli. Wa naqsu 'alallahi ta'ala muhalun. Dan kecacatan, kekurangan, ketidaksempurnaan bagi Allah itu
mustahil. Yakni li'annahu yastalzimu ayakhtaja hina idzin ila man yukammiluhu. Apabila Allah itu tidak sempurna atau cacat, maka pasti secara langsung Allah membutuhkan kepada yang menyempurnakan dirinya. Namanya orang cacat, orang yang tidak sempurna, pasti butuh penyempurna, pasti butuh yang menolong, yang menyempurnakan dirinya. Bi'ayyadfa'a anhu dzalikan naqsu. Untuk apa butuh kepada penyempurna? Agar kecacatannya bisa terangkat, kecacatannya bisa dihilangkan, gitu kan. Kita lahir buta, kita lahir tuli, kita lahir bisu, kita lahir lumpuh, kita lahir ompong, gundul, komplit ini, cacat semua. Butuh kepada Allah yang menyempurnakan, disempurnakan, dikasih penglihatan, dikasih pendengaran, mulai dikasih bicara, mulai tumbuh rambut, tumbuh gigi, mulai bisa jalan sempurna. Ya, orang yang bersifat cacat pasti butuh yang menyempurnakan. Untuk apa? Untuk menghilangkan kecacatan tadi. Kalau Allah kok cacat, berarti Allah akan butuh kepada penyempurna, dan itu mustahil. Yakni li'annahu yastalzimu ayakhtaja hina idzin ila man yukammiluhu bi ayadfa'a anhu dzalika naqsu wa yakhluqu lahul kamal. Wa dzalika yastalzimu hudutsahu. Maka kalau disempurnakan, kalau Allah sampai disempurnakan keadaannya, berarti Allah itu barang baru. Dia bukan kidam bako. Sedangkan Allah wajib kidam bako. Maka mustahil Allah itu cacat, mustahil Allah disempurnakan, mustahil Allah butuh kepada yang lain. Waftiqaruhu ila ilahin akhar, dan butuhnya Allah kepada Tuhan yang lain ini mustahil. Kaifa wa qad taqarrara bidalil wujubil wahdaniyati lahu ta'ala. Gimana yang menunjukkan mustahil kalau Allah itu nggak mungkin butuh kepada yang lain? Sudah kita buktikan pada dalil wahdaniyah, bahwa Allah itu tidak ada lainnya, bahwa Allah itu wajib esa, mustahil Allah butuh kepada Tuhan yang lain. Wa aidan lawita sofa ta'ala bitilkal naqais, dan juga apabila Allah itu butuh, apabila Allah itu bersifat dengan sifat kecacatan, lazima ayyakuna ba'dul makhluqati akmala minhu. Nah, kalau Allah itu nggak bersifat sama basor kalam, berarti Allah itu nggak sempurna, bahkan lebih sempurna hambanya dari Tuhan. Wong hambanya aja yang diciptakan melihat, mendengar, nah Tuhannya nggak bisa, berarti sempurna saya dong. Ada Tuhan pencipta, menciptakan sesuatu, keadaan yang diciptakan lebih sempurna dari gimana? Manusia bikin patung, patungnya lebih sempurna, nggak aneh namanya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mustahil dirinya itu bersifat dengan sifat cacat.
Karena apabila Allah bersifat dengan sifat kekurangan, maka ini akan mencederai kenyataan. Kenyataannya hamba yang diciptakan oleh Allah itu sempurna. Dengan diciptakan dia bisa melihat, mendengar, bisa bicara. Berarti penciptanya pasti juga sempurna. Ta'ala Allahu an dzalika, maka maha luhur Allah, maha tinggi Allah dari keadaan yang demikian. Lisala matin kathirin minal mahlukati min tilkal naqais. Dilihat dari arah sempurna, banyak makhluk disempurnakan oleh Allah hingga dia tidak nampak lagi kecacatannya. Wal makhluk yastahilu ayyakuna asyrafa min khaliqihi, dan makhluk itu mustahil lebih sempurna dari pencipta. Gak ada makhluk kok lebih sempurna dari penciptanya. Makanya ketika orang Arab itu nyembah patung, ditanya sama Nabi, orang Arab, ini kalau patung hidungnya copot gimana? Ya kami ganti ya Nabi, kami kasih hidung yang baru. Nah kalau kupingnya copot, pecah, ya kami servis, bikin kuping yang. Nah kalau bajunya kotor, ya kami cuciin, nanti pakaiin lagi. Kok sempurna ente loh daripada Tuhannya. Tuhan kamu kok malah cacat begitu, kamunya malah sempurna. Lebih baik patung yang nyembah kamu itu lebih layak daripada kamu nyembah patung. Kenapa? Masa pencipta tidak lebih sempurna dari, gimana sih? Pencipta itu harus sempurna, hambanya tidak sempurna. Hamba yang tidak sempurna itu butuh Tuhan yang malah ini kebalik, ada hambanya sempurna, Tuhannya malah itu mustahil. Wa hadza dalilul aqliyu, maka ini adalah dalil akli dengan menggunakan pengibarohan, pengandaian. Apabila tiga sifat ini enggak ada pada Allah, maka Allah akan punya lawannya dari tiga sifat tersebut. Maka pengandaian ini adalah mencocoki kenyataan. Enggak ada dalam kenyataan orang hidup dia tidak melihat, juga dia tidak buta, enggak ada. Ada orang hidup bisu yang enggak, ngomong enggak ada. Orang hidup kok bisu ya Pak? Enggak. Bisa ngomong? Enggak juga. Lah apa namanya ini kok enggak semuanya, enggak ada. Orang hidup itu kalau enggak bisu ya pasti ngomong gitu loh. Maka ini dalil menggunakan pengandaian, ini dalilnya dalil akli. Wa hadza dalil akli wa in kana la yaslamu minal i'tiradi fa dzikruhu ala sabili tabaiyah, ala sabili tabaiyati wa takwiyah lima huwa mustaqillun binafsihi wala yuraddu alaihi syai'un. Maka dalil akli tidaklah terhindar dari pertentangan. Menggunakan dalil akli untuk sifat-sifat ini tidak lepas dari pertentangan. Artinya masih banyak perdebatan, masih banyak sanggahan-sanggahan. Beda menggunakan dalil syar'i untuk sifat-sifat ini sudah nggak ada bantahan lagi. Kamu tahunya Pak Jokowi itu ngomong gimana?
Nah, wong dianya ngomong depan saya kan selesai. Hah? Kan beda kan sama kamu tahunya Pak Jokowi ngomong gimana? Masa presiden nggak ngomong? Kan pasti kira masa presiden nggak ngomong? Itu masih banyak perdebatan, masih banyak Tapi kalau apa buktinya Pak Jokowi ngomong? Saya ketemu, saya dengar langsung Pak Jokowi ngomong, nggak selesai namanya. Nabi SAW mendengar langsung Allah bicara. Nabi berjumpa dengan Allah. Allahnya bicara, saya ini bisa melihat, saya bisa mendengar, saya berbicara. Selesai. Tidak ada pertentangan untuk dalil tersebut. Maka menggunakan dalil syar'i, dalil akli untuk perkara ini itu menjadi dalil yang menguatkan. Lima huwa mustaqillun bi nafsihi wa la yuraddu alaihi syai'un. Kalau dalil syar'i enggak ada rot lagi untuk menetapkan persifatan tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilun naqli hasanun, maka dalil syar'i itu lebih baik. Waqad lawahna ila dzalika bi ta'khirihi fi aslil aqidati, maka dalam kitab asalnya, kitab akidah As-Sanusiyah, hal itu telah aku isyarahkan dengan mengakhirkan penyebutannya. Makanya di dalam kitab Sanusi itu sudah dijelaskan di awal dalilnya pakai dalil syar'i, yang kedua baru pakai dalil akli. Maka diakhirkan penyebutannya karena tidak lebih kuat gitu loh. Kalau dia lebih kuat pasti akan didahulukan penyebutannya. Musannif dalam kitab asalnya, kitab As-Sanusi menyebutkan dalilnya Allah bersifat sama basar kalam adalah kitab Sunnah Ijma. Baru nyebut apabila tidak bersifat dengan sifat itu akan bersifat dengan lawannya. Maka disebutkan di bagian kedua menunjukkan tidak lebih kuat posisinya dibandingkan yang pertama. Ini dalil yang menunjukkan wajibnya Allah bersifat sama basor dan kalam. Jadi apabila kita telah mengimani hal tersebut, meyakini Allah wajib bersifat dengan sifat tersebut, maka kita telah menetapkan bahwa Allah wajib sempurna. Apabila kita menolak sifat-sifat tersebut, sama saja kita menetapkan Allah tidak sempurna. Kalau Allah tidak sempurna, maka pasti Allah butuh pada yang menyempurnakan dirinya, dan itu hukumnya mustahil. Ya, ini selesai kita bahas dalil sama basor kalam. Dari 20 sifat Allah yang menggunakan dalil syar'i, ya hanya 3 sifat ini, sama basor dan kalam. Kenapa? Karena 3 sifat ini tidak berkaitan dengan menciptakan sesuatu. Sementara sifat yang lainnya, qudrat, iradat, ilmu, hayat, ini sifat yang berkaitan dengan menciptakan sesuatu, hingga dengan adanya ciptaannya sudah bisa dibuktikan sifat-sifat tersebut ada pada dia. Tapi kalau sifat sama basor kalam, harus pemiliknya langsung menginformasikan kalau dirinya bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Kamu
lihat orang buta, matanya melotot nggak? Bisa lirak-lirik nggak? Orang buta bisa lirak-lirik nggak? Bisa kedap-kedip nggak? Bisa. Terus taunya buta gimana? Hah? Taunya dia buta gimana? Dianya ngomong. Kalau kamu pelototin, orang buta apa enggak ya? Repot, enggak bisa. Harus tanya, pak, ya saya buta, nah baru jelas. Kalau kamu liatin, ini enggak bisa tahu dia buta apa enggak. Orang budek aja kadang kita di bis, Pak jam berapa Pak? Diem aja. Oh budek. Biar enggak ditanya pura-pura, udah selesai. Kita nggak tahu ini orang bisu apa budak. Jadi untuk tahu 3 sifat ini pada seseorang, kita harus dapat informasi langsung dari dirinya lah. Allah menginformasikan lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para nabilah yang menginformasikan sifat-sifat ini kepada kita, khususnya sifat sama, basor, dan adapun sifat yang lain tanpa informasi dari Nabi pun akal yang sehat bisa menetapkan sifat-sifat itu wajib bagi Allah Subhanahu. Apa buktinya? Mau nggak pakai Tuhan ini nggak ngomong, buktinya ciptaannya. Kamu lihat orang nambal ban, kamu lihat orang jahit baju, dari mulai bahan dipotong-potong, dijahit sampai jadi baju, selesai. Kamu akan ngomong pinter ini orang. Nggak usah orang Pak saya pinter loh Pak, nggak usah ngomong. Dengan dia bisa jahit, motong sampai selesai, kita akan tahu dia orang. Nah coba kamu panggil orang, potong, jahit, kok rapat semua. Dia lubang tangannya mana tuh, ini gobloknya luar biasa. Ini membuktikan bahwa dalil di dalam ilmu tauhid ada 2 macam dalil. Ada dalil syar'i, ada dalil akli gitu. Dalil syar'i untuk membuktikan sama basor kalam, dalil akli untuk membuktikan semua sifat yang lainnya selain sama basor dan kalam ya. Insyaallah kita akan sambung yang akan datang bicara burhan yang terakhir, membahas tentang perkara jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana i'tarafna nana katarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر ومولودنا والأهل والإخوان غير الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بكل سلي صلى عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تعزي صحبي الحمد لله في البيت
البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.